Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, my name is Arin Rahma Maula. I'm 6th grade of Mafaza generation and I'm here for be the first in teaching practice of English lesson. Perasaan yang Ana rasain menjadi Amalia Perdana itu campur aduk ya. Dari mulai rasa senang, rasa sedih, rasa greget juga sama. Karena gimana caranya kita nunjukin ke teman-teman dan para musyrif bagaimana menjadi contoh yang baik untuk bisa diikuti kepada Amalia-Amalia selanjutnya. Proses pembuatan idat alhamdulillah sangat lancar karena mungkin atas doa orang tua dan juga dukungan dari para musyrif yang selalu menyemangati Ana sendiri, sehingga Ana yakin bahwa Ana bisa dapat menyelesaikan idat ini menjadi idat yang baik. Kalau nyangka atau tidaknya menjadi Amalia Perdana itu jujur nggak nyangka. Tapi kalau niat mau atau nggak jadi Amalia Perdana, pernah ada niat mau. Karena juga selalu didukung ya sama kakak-kakak, sama orang tua bisa untuk menjadi Amalia Perdana. Ya akhirnya dengan perasaan yang nggak nyangka pada awalnya, akhirnya terwujud menjadi Amalia Perdana. Ana Furqan Najaski, Minas Offisadis, Mafaza Generation, di Mahadi Daril Huda. Semua perasaan saya rasakan, senang, sedih, dan tentu yang paling terbesar adalah gugup. Karena Ana pribadi menjadi contoh bagi teman-teman Ana dalam kegiatan Amalia Tadris. Ana sama sekali tidak menyangka bisa menjadi Amalia Perdana. Namun karena para musyrif memberikan support atau semangat kepada saya, makanya itu saya tidak ingin memberikan mereka kecewaan. Saya ucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dan kedua, saya ucapkan terima kasih kepada musyrif-musyrif saya, yaitu Ustadz Rifdillah dan Ustadz Niksani sebagai figur utama dalam pembuatan idat Amalia Tadris ini. Ana Galih Satria Wibawa, At-Talib Minas Offisadis, min Mahadi Daril Huda, Mafaza Generation. Hayyakumullahu bikulli khair. Perasaannya ketika melaksanakan Amalia Tadris Perdana ini campur aduk, gugup, takut salah, agak nggak sabar juga ketika tatbik nungguin muridnya jawab. Tapi karena sudah ada gambaran ketika mengajar, bagaimana itu mengajar, sudah diberi amanat oleh pondok di Darul Idofi. Ketika bayan ini sudah tahu harus bagaimana, ketika muqaddimah tahu harus apa, dan ketika tatbik serta ikhtitam pun tahu harus apa. Jadi sebagai guru dan Amalia Tadris Perdana, dan juga sebagai contoh untuk teman-teman, juga dilihat oleh para asatizah, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan dalam Amalia Tadris Perdana ini. Sebelumnya nggak nyangka juga bisa Amalia Perdana, karena ketika sedang pembuatan idat ini teman-teman sudah mau selesai semua, dan sementara punya saya pribadi masih dikoreksi oleh musyrif. Tapi karena musyrif juga mendukung, juga dengan niat serta kegigihan saya untuk ingin dari dulu Amalia Perdana, merasakan yang namanya Amalia Perdana, jadilah terus berusaha sampai dapat akhirnya Amalia Perdana. Pelajaran yang didapat dari Amalia Tadris ini, yang pertama adalah bagaimana cara Ana memanfaatkan waktu yang cukup singkat dalam mulai proses pembuatan idat sampai mempraktekannya di depan para musyrif dan juga teman-teman. Yang kedua, bagaimana cara Ana sendiri berusaha
untuk bisa berlomba-lomba dalam kebaikan bersama teman-teman dalam proses pembuatan idat. Lalu juga pelajaran yang dapat selanjutnya adalah bagaimana anak bisa menjadi pengajar yang baik, pengajar yang sesungguhnya sesuai dengan tata cara yang ada. Hal yang pertama yang saya pelajari dari Amalia Perdana ini adalah yang pertama, usaha untuk mencapai sesuatu. Kedua, belajar menjadi guru yang baik. Pelajaran yang didapat ketika Amalia tadris ini tentu saja yang pertama adalah bagaimana cara kita untuk mengajar, baik sebagai guru nanti di luar atau sebagai pengabdian di pondok. Dan pelajaran-pelajaran lainnya yang saya dapat ketika memproses Amalia tadris ini adalah ketika sabarnya menunggu, ketika bersungguh-sungguhnya kita harus ingin mendapatkan sesuatu harus dengan bersungguh-sungguh. Pun itu akan kita lakukan, akan kita praktekkan juga ketika hidup di masyarakat luar nanti.